Halo teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke masa lalu, mengunjungi salah satu bangunan bersejarah di Kota Medan yang penuh dengan cerita dan kenangan masa lalu. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution merancang sebuah program revitalisasi kota lama dan terkuaklah sebuah kisah tentang supermarket pertama di Kota Medan. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Warren House adalah gedung terbaru dan terbesar di zamannya dengan luas keseluruhan 4.800 meter persegi, dan pembangunan gedung itu diperkirakan memakan biaya 300.000 gulden Belanda, sebuah biaya yang luar biasa pada masanya. Dan bangunan mewah ini juga bermandikan lampu listrik yang terang menerang di malam hari. Ini menjadi gambaran betapa Kota Medan adalah sebuah kota perkebunan kolonial yang berkembang dengan sangat pesat. Perusahaan Warren House Medan terdaftar di pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916. Di Warren House memiliki segala yang kita butuhkan, mulai dari kaos kaki, pakaian laki-laki yang digunakan oleh masyarakat kolonial ketika itu, perhiasan, wewangian atau parfum, makanan dan minuman, es krim, dan lain sebagainya. Peletakan batu pertama dilakukan pada 16 Februari 1919 oleh Wali Kota Medan waktu itu, Tuan Daniel Baron Mackay. Warren House dibuka pada 12 November 1920. Warren House adalah bagian dari perusahaan raksasa di Medan, Huttenbach dan Co., salah satu bisnis tertua di Sumatera Timur. Dan Warren House beroperasi dari tahun 1920 sampai 1942. Kalau kita berbicara tentang potensi Warren House sebagai destinasi wisata sejarah di Kota Medan, ini saya pikir sangat-sangat menarik ya. Karena bangunan ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan Kota Medan pada masa lalu, tetapi juga menawarkan pengalaman-pengalaman berharga bagi pengunjung masyarakat kita saat ini untuk melihat dan merasakan atmosfer zaman kolonial Hindia Belanda waktu itu. Dan sebagai destinasi wisata sejarah, Warren House bisa jadi daya tarik utama dengan menawarkan tur sejarah yang mengungkap kisah pembangunannya, perannya dalam sejarah perdagangan dan kehidupan sehari-hari di Medan pada masa lalu. Dan kita dapat menjelajahi bangunan ini dan melihat arsitektur klasiknya yang masih terjaga dengan sangat baik. Walaupun dalam kondisi hari ini tidak 100%, bangunan itu masih bisa terjaga. Selain itu, Warren House juga dapat dijadikan tempat untuk mengadakan acara budaya, pameran, dan pertunjukan seni yang bertemakan sejarah lokal. Jadi restorasi interior yang dilakukan dengan baik itu juga bisa memperkaya ya pengalaman pengunjung dalam merasakan suasana zaman pada masanya. Jadi untuk memaksimalkan potensi sebagai destinasi wisata sejarah, maka penting bagi kita untuk melakukan promosi. Nah, jadi gedung seperti Warren House ini dan juga benda-benda cagar budaya lainnya yang ada di Kota Medan itu memang harus dijaga sehingga bisa bertahan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, ya, bagaimana berupaya untuk melakukan pemeliharaan dan restorasi atau revitalisasi lah begitu, sehingga bisa dapat dipelihara, dapat dilakukan perawatan secara baik terhadap benda-benda cagar budaya tersebut. Kemudian yang kedua, digiatkan penyelidikan sejarah terkait dengan benda-benda cagar budaya tersebut. Di samping juga secara hukum dan secara pendataan juga dilakukan, sebagaimana yang sudah dilakukan juga oleh Pemko Medan, yaitu dengan cara pencatatan benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Medan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah partisipasi komunitas. Jadi bagaimana komunitas-komunitas yang bergerak dalam sejarah dan kebudayaan itu bisa bagian dalam proses penguatan kesejarahan lokal di Kota Medan. Di samping juga edukasi juga dilakukan.